Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita belajar kembali matematika dasar khusus untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Mak-mak juga boleh, bapak-bapak juga boleh. Yang penting di sini saya akan menyampaikan rumus matematika dasar Excel. Ada 5 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah fungsi simbol nih ya. Jadi simbol ini yang namanya disebut sebagai caret. Bacanya gimana nih? Tapi tulisannya kayak gini nih, caret gitu ya. Caret ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya sisipan. Sisipan. Nih. Gunanya ini kalau dalam rumus matematika, ini adalah fungsi simbol pangkat. Dipahami ya? Jadi yang pertama, saya akan membahas bagaimana membuat satu pangkat seperti ini. Pangkat 1, ya, 1 pangkat 2, hasilnya 1. 1 pangkat 3, hasilnya 1, dan seterusnya. Yang namanya angka 1, di pangkat berapapun, hasilnya tetap 1. Karena pangkat itu adalah bilangan itu dikalikan jumlah bilangan. Jadi contoh di sini ya, angka 1 dikalikan 1, kan hasilnya 1. Ya, kalau misalnya untuk di manualnya nih, biar lebih paham, angka 1, nih ya, jadi dikalikan 1. Formulanya diperhatikan sini. Ini yang namanya seperti bintang itu namanya asterik. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya tanda bintang gitu ya. Itu gunanya adalah kalau dalam matematika itu kali ya. Ini saya tulis dulu di sini. Tanda bintang seperti ini namanya asterik. Fungsinya itu adalah perkalian. Oh sorry, ini ditambahin dulu bintang ya, jadi tandanya seperti bintang, fungsinya untuk perkalian. Nah, pempraktekannya seperti ini. Jadi kalau misalnya 1 pangkat 1 berarti bilangan itu dikalikan dengan bilangan itu 1 kali 1. Tapi kalau misalnya di sini menggunakan 1 pangkat 2, maka angka satunya ada 2 ya. Kalau 3, berarti angka satunya, lihat ini ada 3. Kalau 5, angka satunya ada 5. Artinya apa? 1 kali 1, jumlahnya berapa? 1. Ya kan? Ini 1 dulu nih. Kemudian, dikalikan 1 lagi. Nah, 2 kan? Hasilnya tetap 1. Terus gitu, sampai 5 kali itu sama. Tapi kalau 2 pangkat 1, berarti 2-nya ada 1. Maka hasilnya 2. Ya kan? Tapi kalau 2 pangkat 2, perkaliannya 2 kali 2. Seperti ini, hasilnya 4. Nah, kalau 2 pangkat 3, 2-nya 3 kali. Dikalikan ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Dikalikan 2 lagi, 4 kali 2, 8. Hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, cara membuat rumusnya bagaimana? Perhatikan. Ini sangat mudah, adik-adik. Ketik pada B4 ya, B itu adalah kolom, 4 itu adalah row atau baris. Letakkan pada B4, artinya adik-adik harus meletakkan kursor pada B4 seperti ini. Nih ya. Kemudian ketik sama dengan, arahkan pada A4, ya seperti ini. Kemudian tekan Shift. Ketik tanda yang tadi namanya apa? Iya, karet, betul. Karet lah gitu aja lah, caret ya. Biar gampang, dalam bahasa Indonesia adalah sisipan. Disisipkan kemana? 1 pangkat 1 seperti ini. Kemudian enter. Hasilnya 1. Nah, kalau untuk ini bagaimana cara membuatnya? Bisa dengan seperti ini. Sama dengan kali ini. Bukan kali. Pangkat 1. Kemudian enter. Tapi kalau bikin kayak gini kan kelamaan ya. Maka kalau sudah jadi 1, letakkan pada B4, kemudian yang pada B3 seperti ini, pada formula bar, tekan F4. Seperti ini. Sehingga nanti akan muncul $B $3. Nah, tujuannya adalah agar ketika dibikin autofill, disamakan, dia tetap tidak bergoyang ya. Oke, kalau sudah seperti ini, di enter. Nih. Baru letakkan kursor pada B4 lagi, letakkan seperti ini. Mudah ya? Oke, kita praktikkan lagi 1 kali lagi. Ini saya hapus dulu.
letakkan pada C4 sama dengan A4, kemudian caret, letakkan pada C3, ya betul, seperti ini ya, kemudian enter. Letakkan lagi pada C4, mana yang dikunci dengan F4? Oke, betul, C3. Tekan F4, klik gitu ya, kemudian enter. Kalau sudah seperti ini, baru tinggal ditarik. Ini namanya autofill. Jadi nanti secara otomatis bikin. Nah, manualnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi, 3 pangkat 2 berarti 3-nya ada berapa? 3 kali 3 ya. Jadi 3 perkaliannya ada 2. Tapi kalau 3 pangkat 3 berarti 3-nya ada 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Hasilnya seperti ini. Ini demikian yang namanya pangkat atau yang namanya disebut sebagai caret. Ya, sisipan. Nah, sekarang ada nih tebak-tebakan yuk. Biar paham. Pilih mana coba? Terima uang 1 miliar sekaligus. Atau yang nomor 2. Tanggal 2 dapat 100 rupiah. Besoknya berarti tanggal berapa? 3. 100 kali 100 berapa hasilnya? 10.000 ya. Kemudian tanggal 4, 10.000 kali 100 lagi. Pilih yang mana? 1 atau 2? Ayo. Pilih 1 miliar. Waduh, banyak banget. Tapi tahu nggak yang nomor 2 itu jauh lebih banyak. Sampai 10 kali lipatnya. Yuk kita buktikan. Gini ya. Ini 100. Kan? Ya, kemudian di sini saya kan kali 5 nih, pangkatnya 5, 100 kali 100 kali 100 lagi kali 100 lagi sampai 5 kali kan? Ini sama dengan begini nih. Sama dengan H. H berapa nih? 9. Kemudian tekan yang namanya caret. Letakkan pada 5 atau ditulis aja 5 seperti ini boleh. Nah, hasilnya pagar semua karena nggak muat. Berapa hasilnya kalau muat? Tuh kan, 10 miliar. Betul ya, makanya belajar dengan bagus agar nanti otak kita cemerlang. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk fungsi penjumlahan. Nah seperti ini, penjumlahan sih gampang ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau dalam Excel bagaimana? Nah, ada 2 rumus. Yang pertama seperti ini ya. Ya, ini kan hasilnya ya. Nih saya delete dulu. Ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan itu kalau dalam simbol itu dengan tanda plus. Ini kalau bahasa Inggrisnya plus. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah plus itu apa ya? Tambah ya? Iya, tambah. Fungsinya apa? Ya penjumlahan gitu, penjumlahan. Oke ya, kita praktekkan untuk yang kiri dulu nih dengan rumus ya. Letakkan pada B4 sama dengan, perhatikan, letakkan pada A4, kemudian tekan simbol plus seperti ini. Letakkan pada B3 seperti ini ya. Jadi kalau dalam formulanya, function, formula bar, sama dengan A4 ditambah B3. Kalau udah seperti ini, di enter. Nah, untuk membuat suatu autofill ke bawahnya, maka letakkan pada B4, kemudian yang formula bar ini B3 ditekan F4. Buat apa ini? Biar terkunci. Nah, baru di autofill seperti ini. Ini sama, rumusnya sama kan? Ini juga sama. Nah, sekarang bagaimana kalau manualnya? 12 ditambah 345. Maka rumusnya kalau cuma 1 sama dengan letakkan pada angka 12, kemudian tekan plus, letakkan sini seperti ini ya, sampai titik, kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Ini mudah ya kalau untuk penjumlahan. Yuk, sekarang kita ke pengurangan. Pengurangan, nah seperti ini. 12 kurangi 345 bagaimana? Ini saya balik dulu ya, secara manual dulu. Ya, jadi kalau dalam simbol yang namanya
Ini min ya kalau bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya minus, atau orang menyebutnya juga sebagai dash, DASH, seperti ini. Ya, itu min ya. Min. Fungsinya apa? Pengurangan. Biar adik-adik paham nih. Oke, kita praktek. Yang kanan dulu, kan tadi kiri ya. Gantian biar seimbang. Letakkan pada sini, kemudian K4 sama dengan 12 minus atau dash seperti ini, letakkan pada J12, enter. Hasilnya 12 kurangi 345 minus 333. Ayo kita lanjutkan yang kedua. Sama dengan H5, betul? Minus ya, letakkan J5, enter. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk rumusnya bikin seperti ini sama seperti tadi. Letakkan pada B4 sama dengan ini, minus atasnya, enter. Kunci B3-nya dengan F4. Seperti ini, kemudian tarik autofill. Ya kan? Sudah 3 kali. Dipraktekkan dulu. Jadi kalau untuk belajar itu langsung buka. Jadi pahami dulu, baru setelah, oh begitu ya, langsung praktekkan. Oke adik-adik ya. Sekarang perkalian. Ini semakin menarik lagi nih. 12 kali 345. Perkalian itu tadi yang kedua ya, namanya asterik atau tanda bintang. Tujuannya adalah untuk perkalian. Caranya sama. Pada K4 sama dengan H4, kasih tanda bintang seperti ini, letakkan pada J4, enter. Nah, seperti ini. Loh, kok ini tidak ada komanya? Karena di sini fungsi numbernya belum dirubah. Ini masih general umum. Kalau ingin menjadi ada komanya, bisa memilih langsung di sini comma style seperti ini. Kemudian untuk hilangkan decrease 2 kali. Atau bisa juga dengan dari ini custom ke currency atau accounting. Nah, seperti ini. Ya. Kok seperti ini? Ya, currency-nya dipilih, accounting kayak gini ya. Nanti adalah, nanti adik-adik pasti bisa. Ya. Nah, sekarang kita ke pembagian. Semakin asik ini. Bagi itu kalau dalam bahasa simbol seperti ini, tulisannya SLASH slash. Ya. Ini bagi. Garis miring. Kalau bahasa Indonesianya garis miring. Fungsinya adalah pembagian. Sama cara kerjanya seperti ini adik-adik. Jadi di sini nih ya, saya delete dulu. B4 sama dengan A4 dibagi slash atasnya, enter. Kemudian kunci B3-nya lagi, baru tarik ke bawah. Kalau manualnya gimana? Nah, ini gampang, sama dengan H4 dibagi atau slash J345, enter. Hasilnya 0,034. Semakin asik belajar Excel dengan menggunakan komputer. Jadi jangan main game terus. Boleh main game, tapi selingi dengan ilmu yang bermanfaat. Oke ya? Terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat.